Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tidak tahu kelompok berapa, tapi anggotanya sudah ditentukan. Yang pertama, anggota akan diperkenalkan dari saya. Saya Zaki Bapak Reza, nomor absen 28, kelas 10 bahasa. Saya Maulana Prasetyo, nomor absen 8 dari kelas 10 bahasa. Dan kami akan menjadi pewawancara atas usaha yang dikelola oleh Bapak siapa? Ya, saya Gatot. Bapak Gatot. Boleh, mungkin apa yang mau ditanyakan silahkan. Pertama, umur Bapak Gatot berapa tahun ya? Ya, saya sudah 45 tahun. Anak Bapak ada berapa? Ngomong-ngomong boleh tahu? Ya, anak saya 2, Oh, ya. yang satu Satu. kalian kelas 1 SMA, Belum ya. yang kecilnya kelas 6. Kelas 6. Ya. Usaha apa yang Bapak kelola sekarang? Kebetulan saya bergerak di bidang kaca dan aluminium ya. Kaca aluminium dan pernak-perniknya bisa dilihat, aksesoris. Ya, seputar itu yang saya tekuni sekarang. Jadi sudah berapa lama Bapak Gatot mengelola usaha ini, Pak? Saya dari tahun 2016 saya sudah merintis di Tangerang. Ya, terus di Kebumen sini kurang lebih 2 tahun. Tujuan Bapak Gatot memiliki usaha ini Ya, peluang lah ya. Satu, passion saya barangkali di sini saya merintis usaha di bidang awalnya di bidang aksesoris. Oh, aksesorisnya apa ya, Pak? Aksesoris khususnya karet. Oh, karet. Saya berukah pertama itu khusus main karet kaca ya. Buat apa sih ya, Pak? Untuk ini karet etalase, karet kusen itu kan dia pakai karetnya. Oh iya. Nah, itu karet masuk lemari kaca itu semua pasti pakai karet. Nah, awal rintisan saya di situ sekitar dari 2018 lah mulai merambah ke aksesoris lain. Ada lem silikon, ada kunci-kunci. Nah, terus begitu dari 2019 saya mulai di Kebumen itu merambah ke aluminium sama kaca. usaha sampingan selain usaha aluminium kaca ini ya, Pak? Ya paling kalau sampingannya ya ternak lah. Ternaknya saya ternak apa ya, Pak? ada sapi, saya lagi coba belajar lah ya, masih belajar di usaha sapi karena secara perhitungan usaha sih cukup menjanjikan lah. Yang saya coba kemudian Kalau boleh tahu, Bapak dibantu oleh siapa saja dalam menjalani usaha ini? saya ada Berapa karyawan? ada istri, ada karyawan 3 orang. Karyawan 3 orang. Iya. Ya. Kira-kira omset Bapak dalam penjualan kaca aluminium ini kira-kira bulan- berapa ya? per bulan bulan berapa ya? Ya, untuk sementara ini sih masih belum besar lah ya, mungkin antara di kisaran 150 sampai 200 satu bulan. Pandemi corona ini mempengaruhi bisnis Bapak atau tidak, Pak? Pastilah semua usaha apapun kondisi kayak gini semua pasti berpengaruh. Iya. Baik terutama kalau jasa luar biasa, tapi kalau untuk Kalau barang itu ya. barang jasa kan berkaitan sama proyek. Iya. Artinya banyak proyek, mau proyek swasta atau pemerintah yang ketunda lah, jadinya kan secara otomatis konsumsi barang-barang untuk proyek juga menurun. Kesan dan pesan Bapak untuk generasi sekarang itu bagaimana ya, Pak? Ya, saya apa namanya, kalau kesan saya kan udah 2 tahun ya di Kebumen.
itu cukup prihatin. Saya tadinya lagi awal barangkali setahun yang lalu lah baca media massa, Kebumen sekarang untuk ekonomi terendah, untuk Jawa Tengah terendah. Bukan miskin ya. Kalau miskin kan mungkin banyak yang banyak kelaparan lah masih lah istilahnya kan. Takarannya kan kalau ekonomi terendah itu kan pendapatan per kapitanya paling rendah dibanding kabupaten lain di Jawa Tengah. Nah itu dari dari berita itu kan saya coba mencari sharing lah dengan orang bank, dengan barangkali yang usaha sejenis gitu kan, dengan masyarakat umum juga saya coba untuk sharing kok bisa begitu gitu kan. Jadi memang banyak faktor untuk umumnya Kebumen atau khususnya yang paling saya prihatin itu ini menurut versinya pemasok dari pusat ya, dari Jakarta. Jadi tingkat kepercayaan luar itu distributor, ada bank, ada juga barangkali sesama pemain bisnis yang sebidang itu tingkat kepercayaannya sangat rendah khusus untuk Kebumen. Ya memang saya 2 tahun udah menjalani di Kebumen itu merasakan itu gitu. Jadi memang kayak di Kebumen, saya bicara Kebumen secara rata-rata lah ya. Kan kalau sekarang saya di Tangerang juga bisnis namanya ada yang meleset, ada yang barangkali nggak komitmen, ya ada, tetap ada, tapi persentasenya barangkali istilahnya saya nggak bisa nyebut angka berapa persen, tapi lebih, misalkan dari 10 barangkali yang nggak ketemu, yang nggak komitmen 1/2 gitu. Tapi kalau di Kebumen dari 10 saya bisa ketemu 5 yang nggak komitmen. Artinya persentase untuk itu makanya terendah. Nah, orang bank bilang begitu kan, orang pemasok dari Jakarta begitu. Saya merasa jadi kan bisa Pendapat itu. ya, jadi sepertinya seperti itu keadaannya. Jadi sampai sekarang di Kebumen kejujuran itu langka, masih termasuk barangnya langka. Sebaliknya kepercayaan itu dinilainya murah. Kata kadang kita urusan bisnis gede-gedenya 500, 1 juta pleng. Nah, itu namanya menghargai kepercayaan murah. Kalau kepercayaan kalau bisa dijaga itu nilainya tak terhingga. Mau 100 juta, berjuta, miliaran itu bisa dicapai kalau kita bisa pegang itu. Makanya itu kesan saya, kalau pesan saya khususnya buat yang generasi muda lah, itu memang betul, kita kalau mau maju, kalau barangkali yang muslim ada tuntunannya, kita kalau mau dimuliakan karena ilmu gitu kan. Artinya kita mau sukses karena ilmu kan gitu kan. Jadi ada di riwayat carilah ilmu sampai ke negeri Cina kan gitu kan. Memang dituntut kita supaya untuk pintar, itu betul. Tapi kalau maksudnya kita kalau mau patokannya benar-benar yang sukses yang sebenarnya gitu kan, itu pintar penting, tapi jangan salah juga kalau cuma patokannya pintar toh banyak orang yang dinistakan karena kepintarannya. Kan orang udah jadi pintar, jadi pejabat korupsi itu namanya kan Nistakan. Nah itu kan jadi dinistakan. Tapi kalau satu yang kita bakal berpatokan sama Rasul ya, kita ke suri teladan kita itu, kita lihat perjalanan Rasul, dia bisa memimpin dunia lah katakanlah ya kan, bukan karena pintarnya. Dia pintar itu setelah jadi Rasul kan gitu. Dia sebelum jadi Rasul apa? Sampai dapat julukan Al-Amin kan gitu kan. Memang nomor 1 kepercayaan
itu nomor, artinya Rasul itu sampai yang paling dapat dipercaya kan gitu kan, artinya kepercayaan mutlak. Tidak terminal. Nah, udah kalau udah dipercaya, semua orang senang. Orang yang amanat itu semua orang senang. Semua orang pengen berurusan sama dia kan gitu. Makanya dipilih sama Allah untuk jadi Rasul, karena udah punya bekal al-amin. Tinggal dikasih ilmu aja sama Allah. Iya. Nah, itu untuk generasi muda kita pintar harus, tapi mulai modal utama sukses ini diakuin, nggak cuman apa, orang Islam banyak tahu tapi banyak yang nggak jalanin ya. Tapi orang Tionghoa banyak yang kan dia memegang teguh gitu. Makanya banyak yang kalau dilihat banyak orang Tionghoa yang sukses sukses, kelihatan iya. karena dia megang itu. Balik lagi ke barangkali ini, ingat saya motivator dia bisnis paling belum, barangkali kalian nggak mengalami ya, namanya perusahaan. Mungkin kalau dulu kalian tahu ya. Jadi modal utama sukses, kalau yang orang awam bilang modalnya uang ya, itu nomor sekian. Nomor satu itu lah. Itu poinnya kan ada IQ, EQ, SQ, ini sedikit pengetahuan. IQ kan kepintaran itu tadi yang harus pintar betul. Tapi ini ternyata cuma 20%. Porsi untuk sukses, kepandaian, kecerdasan itu cuma 20%. Maksudnya kecerdasan intelektual ya. Yang 40%-nya kecerdasan emosional. Itu berkaitan sama kerja keras, disiplin, niat yang kuat. Nah, itu emosional question, itu kecerdasan emosi. Penguncinya ini yang 30% tapi sangat tadi malah sebenarnya nomor 1, spiritual question. Jadi kecerdasan spiritual berkaitan nanti orang yang amanah tuh pasti punya kecerdasan emosional yang tinggi. Contoh yang pengusaha yang punya paketan 3 ini semuanya tinggi, IQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi, SQ-nya tinggi. Khairul Tanjung. Khairul Tanjung itu siapa ya Pak? Bos Trans TV. Oh, Bos Trans Itu TV. Sakar sampai Lipo Group aja dibeli sama dia kan. Itu orang pintar, orang pekerja keras, orang giat, orang yang ibadahnya betul. Udah Semua dunia, dipegang ya. dunia dirangkul gitu. Nah, sekarang cara berbicara orang kaya bisa topnya. Ya saya rasa itu sedikit pesan khusus untuk generasi muda lah. Jadi, nomor 1, tanamkan kejujuran, modal utama kamu mau di bidang harus apalagi bisnis ya, kerja pun sama. Kan dari kerja kalau pegang teguh itu nggak bisa merasakan buah dari kejujuran itu nggak sia-sia. Wajib. Terima kasih ya Pak, sangat memotivasi untuk kami para generasi sekarang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.